Piala Dunia Qatar dibuka dengan meriah beberapa waktu lalu. Di antara banyaknya penampilan menakjubkan itu, sosok pria dengan disabilitas bernama Ghanim Al-Muftah yang menyedot perhatian dunia saat dia menjadi pembuka acara bersama aktor Hollywood Morgan Freeman. Ghanim melantunkan sebuah ayat dari Al-Quran yang disisipkan dalam pertunjukannya bersama Morgan yang menarasikan tema persatuan dan toleransi di pembukaan Piala Dunia 2022. Pada narasi pembukaan tersebut, Morgan bertanya kepada Ghanim, bagaimana bisa begitu banyak negara, bahasa, dan bahasa bersatu jika hanya ada satu cara untuk dapat diterima? Ghanim pun menjawabnya dengan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apabila ayat itu diterjemahkan yang berarti, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Setelah melantunkan ayat, Ghanim pun melanjutkan pembicaraan dengan Morgan Freeman bahwa bersama-sama mereka dapat mengirimkan panggilan kepada dunia untuk bergabung dan bersatu bersama. Narasi Morgan dan Ghanim ditutup dengan gerakan simbolis. Keduanya menjulurkan kepalan tangan dan saling menautkan sebagai simbol persatuan dan perdamaian dunia. Salam dinamis Sobat Mindy. Pada video kali ini, Mindy pengen ngajak kamu untuk mengenal salah satu sosok inspiratif dari negara Qatar ini. Sobat Mindy, Ghanim adalah sosok yang terlahir kembar bersama saudaranya Ahmad Al-Muftah pada 5 Mei tahun 2002. Ahmad selalu bersamanya sejak lahir, senantiasa mendukung Ghanim selain kedua orang tuanya. Ghanim pernah menceritakan bagaimana dokter pada waktu itu berada dalam kandungan menyarankan ibunya untuk melakukan aborsi. Namun, sang ibu dengan mantap menerima keadaan Ghanim dan melanjutkan kehamilan hingga pada bulan ke-6. Bayi itu lahir dengan caudal regression syndrome atau bisa disingkat CRS. CRS adalah kelainan yang mengganggu perkembangan tubuh bagian bawah yang mencakup punggung bagian bawah dan tungkai, saluran genitourinaria, dan saluran pencernaan. Nah, gangguan ini menyebabkan tulang belakang bagian bawah cacat atau hilang, dan bagian dari sumsum tulang belakang pun juga tidak teratur. Bagi mereka yang terkena penyakit ini bisa memiliki tulang belakang yang tidak lengkap dan juga berbentuk lengkung yang tidak normal atau skoliosis. Ghanim tentu saja pernah mengalami masa sulit ketika kecil. Saat dia masih sekolah, dia pernah dibully dengan kondisi kekurangannya itu. Ia selalu mengadu kepada sang ibu dengan menangis dan kesal, berharap ibunya dapat menghukum temannya yang membulinya. Namun, kala itu sang ibu mengajari Ghanim untuk berbesar hati. Ghanim pun belajar untuk menerima keadaannya dan menghadapinya dengan senyuman. Dari segi pendidikan, saat ini Ghanim sedang menempuh kuliah jurusan ilmu politik dengan tujuan menjadi seorang diplomat negara Qatar di masa depan. Namun Ghanim membuktikan bahwa dirinya adalah manusia yang istimewa, bahwa seorang disabilitas tidak hanya dapat menerima, tetapi juga memberi bantuan kepada orang lain. Ia kemudian mendirikan yayasan sosial yang memberikan kursi roda gratis dan bantuan lain untuk anak-anak dan pasien yang membutuhkan. Tak hanya itu saja, Ghanim juga menjadi pengusaha es krim. Ia membawahi 60 karyawan dan terus mengembangkan usahanya. Garissa Ice Cream
merupakan sebuah perusahaan besutan Ghanim yang berbasis di Qatar dan diklaim dapat menawarkan pengalaman menikmati es krim bintang 5. Di balik keterbatasan, hal itu tidak membuat Ghanim lantas minder berolahraga. Ia menyukai scuba diving, skateboard, hingga panjat tebing. Tak heran banyak orang yang terpesona dengan termotivasi dengan apa yang dilakukan Ghanim sehingga membuatnya menjadi brand ambassador Piala Dunia Qatar 2022. Ghanim pun kerap berbagi konten motivasi melalui akun media sosial, terutama Instagram dan YouTube. Kini Ghanim telah memiliki 3,3 juta pengikut di Instagram dan 886.000 pengikut di akun YouTube-nya. Sosok inspiratif Ghanim Al-Muftah mungkin bisa mengajarkan kita agar pentingnya bersyukur dan berusaha menjadi pribadi yang berguna dan menolong banyak orang sobat. Dan sekian video dari Mindy tentang kisah inspiratif ini. Yuk bantu subscribe, like, dan share video ini jika kamu rasa bermanfaat ya. Boleh banget juga tulis pendapatmu di kolom komentar. Akhir kata, salam dinamis dari Mindy, selalu semangat dan terus melangkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.